Tribuners, kali ini kita akan berbincang dengan Ide Dalem Semaraputra, Raja Klungkung yang sangat luar biasa. Kita akan membahas tentang Ide Dua Agung Jambe, bagaimana kisah puputan beliau melawan Belanda, serta raja-raja Bali terdahulu. Sebelum itu, izinkan saya menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena berkat beliaulah kita berada di sini. Ingi Ratu, Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Ngesuk semua sampun diberikan waktu nge. Ratu, mungkin yang pertama mungkin adalah kita ingin mengetahui bagaimana kisah Ide Dewa Agung Jambe sehingga beliau akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Silakan Ratu. Ya, selamat sore Tribuner, Om Swastiastu. Jadi kalau kita menelaah tentang Ide Dua Agung Jambe, maka beliau setelah dinobatkan pada tahun 1904, itu sebenarnya beliau ini raja yang kooperatif, bijaksana, dan ingin berteman dengan seluruh kerajaan yang ada di Indonesia, di Bali dan di Indonesia, dan juga ingin bersahabat dengan orang-orang asing gitu ya. Sehingga beliau juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan orang-orang Belanda untuk ya segala macam perundingan, perundingan persahabatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Hanya saja nggak tahu bagaimana maksud Belanda, karena Klungkung ini sampai saat itu masih dianggap belum mau tunduk kepada Belanda. Satu-satunya kerajaan yang masih belum mau tunduk kepada kerajaan di Nusantara ini, maka Belanda itu terus berupaya untuk mencari alasan bagaimana cara menaklukkan Klungkung. Akhirnya dia mendapatkan alasan dengan seolah-olah dia akan melakukan penertiban perdagangan. Perdagangan pada waktu itu perdagangan opium dia masih legal, jadi mereka dari luar Klungkung, mungkin dari Denpasar, itu melewati wilayah Klungkung tanpa memberitahu raja atau staf kerajaan, sehingga hal itu dianggap sebagai pelanggaran wilayah. Setelah ditegur, maka dia bilang bahwa kami akan mengejar para pedagang candu, pedagang yang tidak mau menuruti aturannya pemerintah Belanda. Yang kebetulan mereka yang dikejar adalah adiknya raja, jadi yang berada di Puri Gelgel. Ya, mereka langsung pergi ke Gelgel dan kemudian terjadi pertempuran di sana. Terjadi pertempuran karena adik raja tidak mau juga diatur oleh Belanda. Jadi beliau maunya ya kami kan negara bebas, jadi kenapa harus diatur kan gitu ya. Jadi, kemudian dari pertempuran banyak yang gugur, tapi biasa kan Belanda lawan pribumi, pasti yang menang pasti Belanda. Kekuatannya bedanya. Ya, hingga adiknya raja kemudian lari dari Gelgel menuju ke Semarapura, minta perlindungan dari kakaknya. Kakaknya adalah Ide Dua Agung Jambe kedua ya. Saya tambahi dua karena yang mendirikan Puri Semarapura juga beliau bernama Ide Dua Agung Jambe. Kita anggap itu Dua Agung Jambe yang pertama. Kemudian minta perlindungan, ya dilindungi oleh raja, tapi kemudian dikejar oleh Belanda. Belanda kemudian akhirnya memberikan ultimatum kepada raja, malah rajanya diultimatum supaya menyerah dan tanpa syarat. Jadi waktu nikahnya. Iya. Jadi karena di ultimatum demikian, maka raja dan seluruh hamba, patih, menteri, dan lain sebagainya yang setia kepada raja kemudian mengadakan rapat untuk membahas mengenai ultimatum Belanda.
Nah, kemudian dicapai kesepakatan bahwa Klungkung tidak akan menyerah, akan mempertahankan kedaulatan dan harga diri sampai titik darah penghabisan. Jadi itu hasil keputusan dari rapat dengan tekad yang bulat. Akhirnya mereka semua memakai pakaian serba putih. Yang keluar paling dulu adalah Permaisuri dan Putra Mahkota. Jadi beliau yang gugur pertama kali. Setelah gugur kemudian raja dan pengikutnya yang setia bertambah semangat, jadinya malah bertambah semangat, bukan bertambah takut tapi bertambah semangat dan lebih bertekad untuk terus berupaya istilahnya berjuang lah sampai titik darah penghabisan. Nah, barulah kemudian raja diikuti oleh para menteri dan pembantu raja yang lain serta masyarakat yang setia kepada raja untuk melawan Belanda, sehingga ya mereka akhirnya gugur semua yang dewasa ya. Karena yang dewasa kan pasti akan ikut bertempur, sehingga semua pada gugur. Ya setelah gugur itu ya Klungkung otomatis sudah di bawah kekuasaan Belanda. Jadi demikianlah beliau gugur pada tanggal 28 April 1908. Ini kok gugurnya beliau makanya mungkin beliau diberikan gelar pahlawan nasional karena perjuangannya mempertahankan Klungkung waktu nikah di hadapan Belanda. Karena itu isinya mengingat tekad beliau, nilai-nilai perjuangan beliau, masyarakat Klungkung, kami keluarga terutama itu tetap ingin mempertahankan semangat dari beliau. Jadi nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang sudah gugur itu kita akan tetap pertahankan dan kenang juga sehingga dapat dipakai sebagai pemacu bagi kami untuk berjuang untuk mencapai apa yang bisa kami dapatkan. Kalau untuk waktu gugurnya Dua Agung Jambe ini kan berubah status Klungkung seperti Gianyar kan kata Kocang ya? Otomatis ya gitu. Diubah sama Belanda kan waktu itu ya? Di bawah government jadinya. Tapi? Government. Kau kan setelah Dua Agung Jambe Sirel Raja Maleng kosong ya waktu nikah. Jadi kan semua yang saya bilang tadi Putra Mahkota sudah gugur. Tapi kan ada Dua Agung Mampah kalau nggak salah beliau masih kecil. Masih kecil Masih kecil. Jadi yang pokoknya yang sudah yang akil balik termasuk beliau gugur. Sudah akil balik juga ikut bertempur tapi tertembak, tapi yang kena tembak lututnya sehingga beliau jatuh tertimbun oleh mayat yang lain, disangkanya sudah meninggal gitu. Disangkanya sudah meninggal, kemudian beliau pingsan setelah pertempuran. Besoknya pada waktu mayat-mayat dia ambil untuk diupacara oleh masyarakat, baru kedapatan ayah saya ternyata masih hidup. Iya. Tapi kan memang beda kekuatan antara Belanda dengan Klungkung waktu nikah karena Belanda sudah pakai senjata api waktu nikah. Sementara Klungkung masih bambu runcing. Kita juga masih keris lah, masih keris sama tombak. Keris sama tombak. Makanya beberapa keris itu yang dipakai pada waktu puputan itu ya dibawa oleh Belanda. Jadi saya nggak bilang dirampas, dibawa oleh Belanda ke Belanda ke Belanda. Tapi yang pun dikembalikan makin keris beliau? Belum. Masih di sana berarti. Ada di Belanda mungkin sedikit. Ya, ada beberapa di Museum Nasional. Berbicara tentang Dua Agung Jambe sendiri kan merupakan salah satu raja di Bali
Sebelumnya kan yang paling pertama ke Bali ini ketika Patih Gajah Mada berhasil menduduki Bali mengalahkan Raja Bedahulu. Waktu itu kan pertama kali sirap pesaing dah. Itu pada waktu Gajah Mada pergi ke Bali itu tahun 1343. Kemudian setelah Bali berhasil dianeksasi oleh Majapahit, Mada kembali lagi ke Jawa karena dipanggil oleh Raja Majapahit. Maka di Bali tidak ada yang menguasai Bali. Jadi para pahlawan perang itu oleh Gajah Mada diberikan wilayah-wilayah tertentu, wilayah tertentu. Jadi seperti Ari Kenceng itu di wilayah yang disebut Tabanan, kemudian Ari Sentok di Carangsari, Ari Ketuwaringin di Gel-Gel dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing mereka menduduki wilayah-wilayah tertentu. Untuk Bali secara keseluruhan tidak ada. Setelah sekian lama, tentunya tidak ada yang melakukan koordinasi untuk seluruh Pulau Bali. Ada para persaudaraan Pasa, yaitu Patih Ulung, Padang Subadra, kemudian Kiai Kepasekan dan Kiai Pemacekan itu menghadap ke Majapahit. Majapahit meminta kepada Raja Majapahit supaya ditetapkan siapa atau ditunjuk lah ya, siapa yang menjadi mewakili Majapahit di Bali sebagai adipati. Mungkin waktu itu adipati ya, karena raja kan Majapahit ya, mungkin yang raja utamanya nih kayaknya. Ya, di Bali. Akhirnya Raja Majapahit memberitahukan kepada Gajah Mada untuk mencari siapa yang akan ditempatkan di Bali. Gajah Madanya juga bingung karena kalau menunjuk yang ada di Bali, khawatir akan terjadi suatu ya ketidakstabilan, ketidakstabilan. Akhirnya beliau mempunyai guru spiritual yang bernama Dayang Kepagisan, yang mempunyai putra bernama Wangbang Kepagisan. Itulah putra beliau diminta untuk menjadi, ya kita anggap raja di Bali. Dayang Kepagisan dengan berarti mengizinkan putranya untuk menjadi raja di Bali. Tapi setelah sampai di keraton Majapahit, raja yang nggak setuju. Bukan tidak setuju personelnya, kok cuma satu gitu. Karena daerah Majapahit itu kan bukan hanya Bali, ya kan hampir seluruh Nusantara. Jadi diperintahkan pada Gajah Mada untuk mencari lagi beberapa personel, tokoh-tokoh yang yang bisa ditempatkan di seluruh wilayah Majapahit. Tapi karena waktu itu tidak juga ditemukan personil yang tepat, jadi Wangbang Kepagisan yang dulu merupakan Brahmana setelah dijadikan kesatria dengan nama baru Sri Somo Kepagisan, beliau menikah mempunyai 4 orang putra putri. Putra putri inilah kemudian setelah agak dewasa ditempatkan di mewakili Majapahit di beberapa daerah. Jadi yang bungsu yang bernama dalam Sri Aji Kirana Kepagisan itu yang ditempatkan di Bali. Itu pada tahun 1350. 50 beliau ditempatkan di Bali dengan puri atau keraton itu berlokasi di Samprangan. Keraton itu adalah bekas kubunya, kalau menurut cerita di Babat itu bekas kubunya Gajah Mada dulu. Jadi di sana beliau. Kemudian kan masa keemasan kerajaan di Bali ini kok zaman dalam Watu Renggong patut nih Kang Niko kan terus sebelum dalam Watu Renggong Niko wenten sebelumnya siapa nge? Ya itu setelah beliau ada dalam Sri Aji Kepagisan ditempatkan di Samprangan, ya kan ini kita singkat aja. Setelah beliau usur kan berpulang ke alam fana,
kemudian beliau diteruskan, bukan digantikan ya, karena saya agak tidak cocok dengan istilah digantikan, karena diteruskan oleh putra beliau yang tertua dengan gelar dalam Agre Samprangan. Dalam Agre Samprangan. Sedangkan dalam Setiaji Kresna Kepakistan juga beliau dikenal sebagai dalam Samprangan. Karena beliau berbudi di Samprangan. Dalam Agre Samprangan, tapi karena beliau ini dianggap tidak begitu serius ya. Begitu serius mengurus kerajaan, jarang menghadiri rapat, jarang mengurus kerajaan, akhirnya para pembantu beliau kemudian mencari penggantinya. Ya, mencari tokoh yang lebih baik. Ini baru penggantinya, karena beliau masih ada, digantikan. Cuma tidak berani memilih orang lain, dipilih adalah adik-adik beliau. Beliau yang akhirnya pilihannya jatuh ke yang dulu namanya nama beliau, maaf jadi saya maaf sama beliau, namanya Dewa Ketut Ngelesir. Dewa Ketut Ngelesir. Kenapa dibilang Ngelesir? Karena beliau suka berpelesiran. Suka jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemari, cuma jeleknya sambil nyambung ayam gitu kan. Setelah dicari, ditemukan di Panda, akhirnya beliau diminta untuk menggantikan kakaknya. Beliau mau karena tidak ada yang lain, dan para patih sudah siap untuk mendukung beliau. Jadi untuk segala macam lah, walaupun beliau karena seorang pengembara kan tidak punya rumah, tidak punya jadi beliau hanya dibuatkan rumah keraton di Gelgel, di yang namanya Swece Linggarsepura. Swece Linggarsepura. Tapi sementara beliau berdiam di tempatnya Arya Kebon Tubuh. Arya Kebon Tubuh ini keturunan dari Arya Kutowaringin. Di sana beliau tinggal sampai selesai keraton Swece Linggarsepura, akhirnya beliau pindah ke sana. Jadi beliau di sana akhirnya menyatukan Bali, karena waktu itu banyak soroh-soroh yang saling bertentangan. Jadi pertentangan Bali itu dari dulu. Dari dulu sebenarnya, sebelum dalam ke Bali. Jadi kemudian disatukan untuk bertemu di Pura Dasar Buana. Jadi itu ada. Jadi Pura Dasar Buana adalah pura semua ini Kang ya. Pura Persatuan Soroh gitu ya. Kalau di Samuan Tiga itu Pura Persatuan Sekte. Sekte waktu zamannya waktu pembangunan Pukuturan pembangunan Kayangan Tiga nih Kang ya. Kalau Pura Dasar Buana yang tadi nih Kang. Fungsi masing-masing itu berbeda, sama-sama menyatukan Bali, tapi yang satu untuk sekte, yang satu untuk seluruh Soroh sana. Kemudian setelah beliau tua juga dari Semar Kepakistan, beliau digantikan oleh putra beliau, diteruskan oleh putra beliau bernama Dalam Waturenggong. Nah, pada waktu ini Majapahit sudah redup, jadi sudah mulai menurun sudah hilang, sudah pada sudah kejayaannya sudah mulai turun karena perang saudara. Karena begitu akhirnya Bali merasa merdeka sendiri. Dan karena merasa merdeka, malah Bali kemudian kalau menurut cerita di Babad ini itu meluaskan pengaruhnya sampai ke Banyuwangi, Pasuruan, Bali, Bone dan lain sebagainya. Jadi itu yang zamannya Dalam Waturenggong, dan di zaman Waturenggong juga kebudayaan Bali juga sedang jaya-jayanya. Di puncak kejayaan waktu nikah. Dari sana kemudian timbul beberapa kebudayaan yang kita kenal
sampai saat ini. Ya. Luar biasa sekali. Terus untuk Kentannya sendiri, kemudian kan ketika zaman dalam Watu Renggon kok masih memimpin seluruh Bali ya. Kemudian kan diturunkan ke dalam Dimade. Belum. Setelah dalam Watu Renggong, beliau diteruskan oleh dalam Pemayun. Dalam Pemayun umumnya. Beliau yang paling besar. Tapi kemudian terjadi beberapa peristiwa yang menggoncang kerajaan, akhirnya beliau menyerahkan dijalurkan kepada adik beliau Dalam Anom, Raden Anom, tapi kemudian beliau bernama Dalam Anom Segening. Oh, Dalam Anom Segening ya. Dari Dalam Anom Segening ke Siram malih turunkannya. Setelah itu setelah beliau Dalam Anom Segening ini mempunyai sebagai raja ya kan biasalah punya istri banyak, anaknya juga banyak. Jadi karena anaknya banyak, itu disebar ke seluruh Bali, kemudian setelah beliau wafat, diteruskan oleh putra beliau yang tertua juga yang bernama Dalam Anom. Dalam Anom. Berarti untuk turun ke dalam Dimadenya masih lama nih Kang? Belum. Jadi Dalam Anom ini menikah dengan putrinya dalam Pemayun yang pergi berdiam yang akhirnya berdiam di Sedemen, sehingga namanya beliau menjadi Dalam Anom Pemayun. Tapi kalau Ratu setelahnya dalam Dimade nikah digebok oleh Gusti Agung Maruti, nikah kan katanya setelah nikah apa istilahnya mulai tidak lagi Bali yang dipimpin mulai akhirnya berubah menjadi Kelungkung mantar-ngentar Ya, jadi setelah karena Dalam Anom Pemayun juga berselisih pendapat dengan Patih Agungnya waktu itu yang bernama Gusti Agung Maruti, beliau pun akhirnya pergi ke Sidemen. Dan kemudian ditunjuklah Dalam Dimade Dalam Dimade untuk menggantikan beliau. Tapi itu pun tetap digoyang oleh Gusti Agung Maruti karena memang maunya merebut kekuasaan. Iya. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Dalam Dimade pergi ke Guliang, Gel-Gel dikuasai oleh Maruti, tapi daerah-daerah lain tidak mau mengakui. Iya. Oh, waktu itu akhirnya masing-masing wilayah ingin berdiri sendiri kan hanya dengan otomatis kan tidak mengakui di bawah kekuasaan Gusti Agung Maruti. Nah, yang lain ya kembali wilayah masing-masing jadi Badung sendirian, Tabanan sendiri. Jatuhlah Bali kemudian ya kembali seperti zaman awal Majapahit jadinya. Sebelum nikah. Terus kemudian ada perbedaan antara nama Dua Agung dengan Dalam. Itu apa sebenarnya maknanya nikah? Ya itu kan penamaan aja. Oh, penamaan. Sehingga banyak analisis gitu ya. Banyak analisis. Karena Dalam Dimade mempunyai putra 2 orang. Satu Dewa Agung Mayun, 2 Dewa Agung Jambe. Jadi yang ikut ke Guliang, kemudian setelah Dalam Dimade wafat, Dua Agung sebenarnya mereka berdua diminta untuk ke Sidemen karena tidak ada puri kan ya. Di Sidemen masih ada puri waktu itu. Dalam Anom Pemayun masih di sana. Beliau daripada tinggal di Guliang lebih baik tinggal di Sidemen gitu. Cuma Dua Agung Mayun itu tidak mau. Jadi saya tidak mau, saya milih ke daerah bukit di Tambak Siring. Yang mau ke Sidemen adalah Dua Agung Jambe. Namun begitu beliau berangkat, paman beliau Dua Agung Anom itu sudah wafat. Jadi beliau tiba di Sidemen, di Sidemen sudah kosong. Iya. Tinggal sepupu beliau yang masih anak-anak juga. Berarti yang melawan Dua Agung
yang melawan Gusti Agung Maruti memukul balik adalah Dua Agung Jambe. Agung Jambe. Jadi dari Sleman atas ya telah diadakan atas desakan dari yang lain supaya beliau kembali memegang kendali di Gel-Gel, karena kan yang lain tidak mengakui Ya. Maruti. Nggih. Jadi mereka maunya pokoknya harus dari dalam makanya Sidemen yang diwakili oleh Anglura Singatse, kemudian Badung yang diwakili oleh Kiai Jambe, Kiai Jambe Pule anaknya ya, yang mutus anaknya, kemudian Beleleng dan Bukit yang waktu itu masih Banji Sakti tapi diwakili oleh patihnya Kitamblang, itu bersama-sama menyerang Gel-Gel sampai akhirnya Gel-Gel bisa dikalahkan, tapi Dua Agung Jambe kemudian meminta kakaknya untuk memegang tata kerajaan, tapi Dua Agung Mayun tidak mau karena merasa bukan beliau yang berjuang gitu ya. Mungkin waktu nikah ya, sehingga menyerahkan tahta kepada adiknya. Jadi tidak tahu, mungkin karena kakak beliau masih memakai nama Dua Agung Mayun, beliau juga mungkin tidak ingin lebih memakai nama yang lebih tinggi. Iya, betul sekali. Iya. Tinggi. Kemudian, ya, tetap nama Dua Agung waktu itu. Kemudian dengan diberikannya gelar pahlawan nasional kepada Ida Dua Agung Jambe, gimana perasaan Ratu? Oh, kami sangat senang sekali karena selain sudah biasa kami memperingati kepahlawanan beliau, dan sekarang juga selain kami di Klungkung sudah diakui oleh pemerintah dan seluruh, karena pahlawan nasional kan seluruh masyarakat Indonesia ini betul, yang harus mengakui, yang berarti sudah mengakui beliau sebagai pahlawannya ya, karena pahlawan nasional, jadi merupakan pahlawan bagi bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya bagi Klungkung, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Sehingga pendahulu kami sudah mendapat gelar kehormatan demikian, ya mudah-mudahan kami juga bisa berperan serta dalam kemajuan dari mengisi kemerdekaan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan apa cita-cita dari kemerdekaan itu. Mungkin yang terakhir Ratu, pesan kepada seluruh semeton, termasuk juga khususnya terah-terah dalam untuk menjaga kemerdekaan ini pun apa Ratu? Silakan. Ya, pesan terakhir. Jadi karena sekarang ini kita sudah merdeka, dan dalam alam demokrasi yang merupakan kebebasan untuk semuanya ya, berbuat dan lain sebagainya. Dan kita berada di dalam zaman modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejarlah ilmu pengetahuan dan teknologi itu setinggi-tingginya. Jadi kejarlah ilmu setinggi-tingginya, itu dipakai untuk mengejar cita-cita yang kita sendiri inginkan dan juga negara butuhkan. Namun setelah tercapai cita-citanya, karena kita di Bali, pakailah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern dan kemajuan pariwisata yang mengenal banyak budaya itu untuk tetap mempertahankan adat dan budaya yang sudah diakui oleh dunia. Jadi adat dan budaya kita ini kan unik dan sudah diakui oleh dunia ya, sudah dikagumi. Jadi pakailah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prestasi yang dicapai itu untuk lebih memantapkan diri dan juga untuk melestarikan adat dan budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Luar biasa sekali Tribuners, obrolan kita hari ini dengan Ida Dalem Semara Putra,
Raja Klungkung yang merupakan keturunan langsung dari Dua Agung Jambe nge, dan beliau memberikan petuah-petuah bagaimana kita meneruskan perjuangan Ida Dua Agung Jambe yang dulu mungkin di masa perang, mungkin kita di masa modern nge, bagaimana kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang hebat dan juga menjaga tetap warisan budaya Bali nge, seperti ini ke. Baiklah Tribuners, akhir kata tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.